Mustahil ditolak dengan aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2024 aman galbay tanpa BI checking. Di sini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman maksimal 5 juta rupiah. Nah, buat kalian yang ingin tahu aplikasinya dan ingin juga pinjamannya cepat di ACC, kalian bisa simak video ini sampai habis. Karena dalam video kali ini kita akan memberikan trik cara joki pinjol supaya pinjaman kalian cepat di ACC dan juga dicairkan. Pinjol ilegal mudah cair 2024 dan ini adalah pinjaman online langsung cair. Pinjol tanpa BI checking 2024 langsung cair. Giveaway saldo dana sebesar Rp300.000 untuk 10 orang pemenang. Giveaway-nya akan diundi setiap bulannya. Buat kalian yang ingin mengikuti giveaway-nya, kalian wajib mengikuti persyaratannya. Yang pertama, kalian bisa like video ini, share video ini, subscribe dan aktifkan loncengnya. Lalu kalian bisa berkomentar positif di bawah. Dan semoga beruntung. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita sudah ada di dalam aplikasi pinjol ilegalnya. Yang namanya pinjol ilegal, sistemnya menyadap. Dia bisa mengetahui data informasi yang kita miliki. Seperti yang kalian lihat, di sini ada daftar informasi pribadi, lokasi, daftar aplikasi yang telah diinstal, telepon, kamera, dan lain sebagainya. Jadi, buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, gua menyarankan buat kalian untuk menggunakan HP cadangan. Yang dimana HP cadangan kalian sudah menyimpan 30 hingga 50 kontak asal, foto video yang tidak penting, log panggilan fake, dan juga SMS fake. Supaya ketika diisi pinjol ilegal melakukan teror di luar kondar ataupun di dalam kondar atau melakukan sebar data kalian aman ya teman-teman ya. Dan setelah kalian sudah memahami, kalian bisa langsung klik aja pada bagian yakin. Dan seperti biasa teman-teman, di halaman pertama di sini kalian diminta untuk melakukan pendaftaran ya. Jadi untuk pendaftaran ini kalian usahakan kalian menggunakan nomor yang memang sudah aktifnya lama teman-teman ya. Jadi di nomor kalian ini kalian sudah menyimpan 30 hingga 50 kontak asalnya di kartu ya. Jadi nantinya pinjol ilegal ini akan melakukan sadap melalui nomor telepon. Jadi dia mengetahui nomor-nomor yang sudah kita save di kartu yang sudah kita pakai sebagai pengajuan pinjaman ini teman-teman. Jadi di sini kita bisa menggunakan nomor ponsel yang sudah lama. Dan pada bagian halaman selanjutnya di sini kalian diminta untuk membuat kata sandi dan juga konfirmasi kata sandi. Jadi pastikan untuk paspor dan juga konfirmasi paspor ini harus sama ya teman-teman ya. Dan jangan sampai kalian lupakan, oke? Setelah itu kalian bisa langsung aja klik pada bagian daftar. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2024 aman galbay tanpa BI checking. Di sini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman maksimal 5 juta rupiah. Dan untuk pengisian datanya yaitu mulai dari sertifikasi identitas, informasi dasar, nomor telepon ataupun kontak darurat hingga rekening pencairan pinjaman kalian. So langsung aja di sini kita masuk ke dalam tutorial pengisian datanya. Di halaman utama di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi pribadi, yaitu kalian bisa melengkapi sertifikasi identitas ya. Mulai dari identitas wajah dan juga mengunggah foto KTP bagian depan. Jadi usahakan teman-teman untuk identifikasi wajah sesuai dengan yang diminta oleh aplikasi pinjol ilegal ini. Dan untuk foto KTP usahakan kalian memfoto dengan kualitas terbaik supaya untuk nama dan juga nomor KTP terisi secara otomatis. Dan setelah kalian sudah melakukan verifikasi wajah dan juga mengunggah foto KTP, di sini kalian diminta untuk mengisi seperti agama, pendidikan dan juga status pernikahan. Jadi untuk agama dan juga status pernikahan itu kalian sesuaikan aja dengan yang ada di KTP, dan untuk pendidikan kalian sesuaikan dengan pendidikan terakhir kalian. Dan setelah itu kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Dan pada bagian halaman selanjutnya di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi dasar, mulai dari alasan pinjaman, pekerjaan, nama perusahaan, hingga penghasilan bulanan serta alamat lengkap kalian. Nah, di sini gua bakal jelaskan secara detail ya. Untuk alasan pinjaman, ini kalian bisa pilih aja untuk biaya kesehatan ataupun
untuk biaya kalian usaha ya. Jadi kalian bisa pilih dua itu aja teman-teman untuk alasan pinjaman. Jadi kalian bisa pilih antara biaya kesehatan ataupun modal usaha. Dan untuk pada bagian pekerjaan, ini kalian bisa sesuaikan dengan pekerjaan kalian. Jadi kalau misalkan kalian sebagai pegawai, kalian bisa isi aja sebagai pegawai. Dan jika kalian pengusaha, kalian bisa jawab aja dengan isian pengusaha. Dan pada bagian nama perusahaan, jika kalian tidak ingin jelek di perusahaan tempat kalian bekerja, kalian bisa cari aja teman-teman PT ataupun CV ya yang masih bekerja hingga saat ini. Kalian bisa cari aja PT ataupun CV, itu ada di Google banyak teman-teman. Jadi kalian bisa mencari PT ataupun CV yang masih beroperasi hingga saat ini. Dan pastikan juga ya, untuk nama perusahaan yang kalian masukkan itu awali dengan PT ataupun CV supaya peluang ACC pinjaman kalian itu tinggi. Dan pada bagian penghasilan bulanan, ini penting banget teman-teman. Jadi supaya limit pinjaman kalian itu besar yang kalian dapatkan, untuk penghasilan bulanan kalian bisa masukkan 5 hingga 7 juta rupiah untuk penghasilan bulanannya. Jadi pastikan ya, untuk penghasilan kalian masukkan aja 5 hingga 7 juta rupiah. 5 juta boleh, 6 juta boleh, bahkan 7 juta atau ke atasnya itu lebih baik teman-teman. Dan ini penting banget di bagian terakhir yaitu informasi alamat. Jadi kalau misalkan kalian mengisi informasi alamat ini tidak lengkap, ataupun kalian asal-asalkan, pasti pinjaman kalian ditolak. Jadi usahakan ya untuk informasi alamat ini kalian bisa sesuaikan dengan yang ada di KTP. Jangan ada yang disalah-salahkan atau kalian jawab dengan asal. Pastikan jawabannya sesuai dengan yang ada di KTP supaya peluang ACC pinjaman kalian tinggi dan juga tidak ditolak. Dan setelah kalian sudah berhasil mengisi data informasi dasar, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Dan pada bagian halaman selanjutnya, di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi kontak darurat. Iya, benar banget teman-teman. Jadi yang namanya pinjol ilegal itu pasti meminta data informasi kontak darurat ya. Untuk apa? Untuk menghubungi ketika kita melakukan gagal bayar ataupun telat bayar. Yang pastinya pinjol ilegal itu melakukan teror di luar Kondar. Jadi tidak hanya Kondar kita aja yang dihubungi, melainkan dia akan menghubungi keluar Kondar ataupun kontak yang ada di ponsel kita. Maka dari itu, gua menyarankan buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal itu menggunakan HP cadangan ya, supaya data-data kalian aman dan juga nomor-nomor yang dihubungi adalah nomor-nomor yang tidak mengenali kalian. Lalu bagaimana Bang pada bagian kontak darurat ini kita isi apa? Jadi untuk pada bagian kontak darurat 1, 2, dan 3 kalian bisa masukkan nomor DC ataupun nomor admin slot ya. Jadi buat kalian jangan masukkan nomor-nomor yang menurut kalian mengenali kalian dan menurut kalian juga penting teman-teman. Oke, setelah kalian sudah berhasil mengisi pada bagian data informasi kontak darurat 1, 2, dan 3, kalian bisa langsung aja next ke halaman selanjutnya. Ya, di halaman selanjutnya di sini kita diminta untuk mengisi data informasi rekening pencairan. Ini udah berulang kali gue ingatkan setiap gue membuat video merekomendasikan pinjol ilegal mudah cair 2024. Gue selalu mengingatkan yang namanya rekening bank pencairan, nama pemilik rekening itu harus sama dengan KTP yang kalian gunakan sebagai pengajuan pinjaman. Kalau misalkan kalian menggunakan rekening atas nama kalian dan menggunakan KTP atas KTP orang lain, itu pasti ditolak ya. Jadi pastikan ketika kalian menggunakan KTP orang lain, misalkan namanya si A, itu kalian wajib menggunakan rekening yang bernama A juga supaya pinjaman kalian tidak ditolak ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu kesalahan kalian dalam menginput rekening bank pencairannya teman-teman. Jadi pastikan ya kalian mengisi pada bagian nama rekening pemilik dan juga KTP itu atas nama yang sama. Dan di sini untuk bank supaya pinjaman kalian bisa cair ke Dana, itu kalian bisa gunakan aja Bank CIMB Niaga ataupun Bank Permata. Jadi ada dua pilihan opsi buat kalian yang ingin melakukan pencairan menggunakan e-wallet Dana.
Nah, untuk kodenya apa Bang? Kodenya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Nah, oke teman-teman, jadi setelah kalian sudah berhasil menginput rekening bank pencairan dan kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut untuk ke halaman selanjutnya. Oke, seperti yang kalian lihat ya teman-teman ya, di aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2024 aman galbay tanpa BI checking. Di sini gua mendapatkan limit pinjaman yaitu sebesar Rp1.800.000. Untuk satu pinjaman ini mendapatkan dari satu produk ya. Jadi kita lihat aja detailnya nih. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk jangka waktu pinjaman atau tenor yang diberikan itu cuma 7 hari. Dan ada biaya layanan nih teman-teman, yaitu sebesar Rp675.000 dari limit Rp1.800.000. Artinya, jika pinjaman kita berhasil di ACC, di sini pinjaman kita hanya menerima bersih sebesar Rp1.125.000. Oke, tidak masalah ya, karena yang namanya pinjol ilegal nggak usah dibayar. Kita nurut-nurut aja apa yang dikatakan oleh pemerintah OJK Mahfud MD dan juga Komdigi pada tahun 2021. Pinjaman online ilegal nggak usah dibayar. So langsung aja di sini kita klik pada bagian ajukan pinjamannya. Dan oke teman-teman, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri ya, pinjaman sedang ditinjau, mohon bersabar menunggu. Jadi di sini kita tinggal tunggu aja sampai pinjaman kita berhasil di ACC dan juga dicairkan. Nah, jadi buat kalian yang bertanya-tanya aplikasi pinjol ilegalnya apa, aplikasinya sudah tersedia di Google Play Store dan mendapatkan rating 4,2 dari 20.173 ulasan. Untuk aplikasinya sendiri bernama Dana Amanah Bunga Rendah. Aplikasi pinjol ilegal yang satu ini sudah diinstal sebanyak 500.000 orang lebih. Jadi kalian bisa langsung install dan cus melakukan galbay cuy. Dan cair, hanya menunggu beberapa jam setelah melakukan pengajuan pinjaman. Di sini pinjaman gue sudah berhasil di ACC dan juga dicairkan nih teman-teman, yaitu sebesar Rp1.800.000. Tetapi dari limit Rp1.800.000, gue hanya menerima pinjaman sebesar Rp1.125.000. Karena biaya layanan yang cukup tinggi, jadi kita hanya menerima bersih sebesar Rp1.125.000. Nggak apa-apa, karena yang namanya pinjol ilegal kita tidak perlu melakukan pembayaran, jadi kita galbaikan aja teman-teman. Tugas kita melakukan galbay di aplikasi pinjol ilegal hingga bangkrut. Oke teman-teman, jadi untuk videonya mungkin cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.